Ibu dan Bapak sekalian, kita lanjutkan 1/4 jam lagi. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, misalnya begini, ada enggak Ibu Bapak yang ingin dulu hafal Quran? Ada enggak? Ingin dulu, jangan ngomong bisa enggak bisanya. Ingin dulu, ingin enggak? Sing ora ingin yo bangetan lho. Nah, sekarang kalau sudah merasa ingin, oke, yang kedua, inginnya itu banget enggak? Banget, oke. Sekarang, kalau sudah ingin banget, itu mau enggak kalau dikasih solusi? Mau, ya. Sudah mulai toh? Sudah mulai, oke. Sekarang mau enggak untuk seminggu sekali setoran? Nah, kan gitu. Nah, sekarang kenapa kok orang menjadi mau? Iya, sebab indahnya itu enggak ketulungan, Pak. Besok di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, itu enggak ketulungan indahnya. Di surga pertama, ma'as safaratil kiramil barara. Hidupnya itu dengan para malaikat, disuguhi malaikat. Lawang sekarang ini aja disetirkan orang aja, saya senengnya setengah mati ya. Sepatunya di semirke menungso setengah mati kok. Besok itu Bu Pak, sing nyemirke sepatunya awake dhewe niku malaikat. Syaratnya apa? Hafal Quran. Mungkin enggak? Jangan bilang tidak. Pak Hasim itu mulai dari 72 tahun. Belum ngerti baca tulis. 3 tahun tembus hafid. Hari Jumat yang lalu ada wisuda di Solo, Pak. Wisuda di Solo di Iskarima. Saya kira itu wisuda untuk anak-anak, ternyata enggak. Ada tukang ojek. Itu Pak, yang di wisuda itu tukang ojek. Sudah sepuh. Kan kita kan mengakhiri akhir masa akhir hidup ini kan baik-baik saja toh Pak. Kalau misalnya ya orang kita apal juz 30, kalau tidak 30 juz ya apal juz 30. Kan lumayan Pak. Lumayan, go modal menghadap Allah. Syaratnya apa? Syaratnya bacaannya harus betul. Kan begitu. Coba sekarang apa? Maca Quran, apal Quran yo kesel, ora apal Quran yo kesel. Sekarang kan kesel, Pak. Kan sama-sama capek. Apal Quran yo wektune ilang, ora apal Quran yo wektune yo ilang. Coba, kan sama toh? Sama. Nah, sekarang ini yang sudah kasepuan ini kan coba kita kasepuan ini mikir apa, Pak? Pak Budi mikir apa? Kan ya sudah, sekarang kan mikir bagaimana bertemu sama Allah. Kan gitu kan? Oke. Misalnya seperti itu. Baik. Saya baca hadis ini. Nanti kita cocokkan dengan tempat-tempat yang sudah saya siapkan. Kunna qu'udan natahaddatsu. Kami duduk-duduk ngobrol. Ya, natahadats itu artinya ngobrol. Fi dhilli ghurfatin. Dhillun itu artinya payungan, di shelter. Ghurfah itu kamar, kamarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada anunya itu Pak. Ada kalau kanopi itu gegeden, iup-iupan lah. Iup-iupan. Tritis. Ya, di tritisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fadzakarna sa'ata, kemudian Rasulullah mengingatkan kepada kami semua. Jadi kira-kira itu Rasulullah itu sambil duduk-duduk begitu kan dengan para sahabat itu kan. Jadi Rasulullah itu dekat nggak sama para sahabat? Dekat. Rasulullah punya santri enggak? Enggak punya. Rasulullah enggak punya santri. Yang punya santri itu kiai. Rasulullah itu nggak merasa punya santri loh, sahabat loh.
Rasulullah itu punya apa? Sahabat, bukan santri. Jadi antara Ustadz sama ya kawan-kawan itu gimana? Ya nggak apa-apa, bro, gitu. Oke. Ora sopan, ora apa-apa. Nah, aku ora apa-apa gitu. Oke. Ini kalau begini gimana nih? Boleh nggak? Sesekali. Boleh. Sesekali boleh ya? Oke, boleh. Oke, ya kan? Boleh enggak? Oh, boleh. Berani? Berani. Ini yang pakai kaos putih ini siapa? Kelihatan enggak ini? Enggak kelihatan ya? Enggak sama yang di depan ya? Oke. Boleh enggak? Saya sangat menghayati. Jadi apa? Ya maaf. Rasulullah itu enggak punya santri. Punyanya sahabat. Yang punya santri siapa? Kiai. Wah, ini suwe-suwe ngaji ning kene karo aku iso bolak-balik nih apa nih? Baik. Kembali lagi kepada tadi. Natahadats. Kunna natahadats. Sama Rasulullah itu ngobrol gitu. Oke. Kemudian Rasulullah itu santai sekali. Fadzakarna sa'ata. Kemudian kami ini diingatkan dengan hari akhir. Fartafa'at aswatuna. Kemudian suara kami ini meninggi. Kaget gitu kan. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, barulah kemudian Rasulullah menjelaskan ini. Lantaku masa'atu, tidak akan berdiri hari kiamat itu hatta yakuna qablaha, sampai terjadi sebelumnya asyru ayatin, ada 10 tanda. Ini ada 10 tanda ini sebelum kiamat. Ini maksudnya adalah kiamat kubro. Ya, ini kiamat besar ini. 1. Tulu'us syamsi min maghribiha, munculnya matahari dari barat. 1. Ini sudah belum? Nah, baru muncul dari utara toh? Baru muncul dari utara. Ya. Sekarang ini aneh ini, mulai aneh nih sekarang. Matahari terbitnya mulai dari utara, ya kan? Itu sudah dikonfirmasi oleh NASA dan dibetulkan. Oke, nanti akan muncul dari barat. Oke, 1. 2. Wa khurujud dabbah, munculnya binatang melata yang disebut dengan dabbah. Oke. Ibu bapak pernah mendengar ada istilah dinosaurus. Oke. Itu di zaman apa? Zaman apa itu? Ya zaman Raina. Ya sudah, yang paling enak itu zaman Raina. Nah, sebesar apa binatangnya? Ya sebesar itu. Apapun yang akan ditemui oleh si dabbah ini, bentuknya ada yang seperti buaya, bentuknya ada macam-macam. Itu dabbah itu besar-besar gitu kan. Apapun dirusak. 2. 3. Khuruju Ya'juj wa Ma'juj. Ini ada di dalam surat Al-Kahfi. Akan muncul Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ini siapa? Ini bangsa manusia. Manusia biasa. Itu antara lain disebutkan ciri-cirinya, antara lain itu mempunyai wajah yang kotak. Wajahnya kotak. Kamajanil matrokoh, seperti tameng yang tameng itu Pak, perisai itu yang ditipiskan, yang dihamparkan gitu kan. Apapun yang ditemui sama. Ini akan dirusak. Ini kaitannya nanti dengan Dajjal. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah keluarnya Dajjal. Kemudian nanti akan keluar lagi Nabi Isa. Dajjal itu nanti sesudah dia menghancurkan iman orang, gitu kan?
Maka kemudian kita diajari oleh Rasulullah untuk berdoa sesudah sholat, itu pasti ya kan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kemudian nanti dajjal itu nanti akan dibunuh oleh Nabi Isa. Tempatnya nanti di gerbang, namanya gerbang Lut. Ini fi madinati Lut, Madinah Lut. Kota Lut itu ada di mana? Kota Lut itu ada di sini, Pak. Jadi kota Lut ini ada di kawasan Palestina. Ini pendek ini yang disebut dengan Gaza. Jadi Gaza itu ini, Pak. Ini tipis ini Gaza. Ini menghadap ke laut Mediterranean, gitu kan? Oke. Jadi Lot itu di sini, Pak. Ini kawasan Palestina. Ini dekat dengan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu kira-kira kalau dari Lot itu kira-kira ya hanya Temanggung Magelang gitu ya. Sekira Temanggung Magelang. Pendek sekali. Itu di dekat dengan Yerusalem. Jadi ini ya itu sampai saya bukakan itu juga gitu kan. Kemudian Dajjal itu nanti munculnya dari Khurasan. Khurasan itu satu kawasan ini di daerah Iran. Maka tidak mengherankan kalau Yahudi Iran itu real sampai hari ini. Nah, kelak munculnya Dajjal ini akan dikawal oleh 70.000 ya, 70.000 pengawal, dan mereka itu akan berjubah persis seperti jubah yang sering dipakai orang-orang Iran sekarang. Itu ada hadisnya. Nah, nanti dari sini nanti dia ke arah barat, terus dia akan melakukan perusakan. Ini Khurasan, ini di sini. Ini ada Asfahan berdampingan dengan Afghanistan. Kemudian di sebelah utara ada Turkmenistan ya, Kemudian di dekat dengan Pakistan. Kemudian di sebelah baratnya ini Irak. Jadi ini apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar. Ya, semua ada sudah tergambar. Oke. Khuruju Ya'juj wa Ma'juj wa Dajjal wa Isa ibnu Maryam wa Dukhan. Dukhan itu yang saya sebut tadi. Ada asap. Akan muncul asap. Wa salah satu khusuf. Khusuf itu bukan gempa ya. Khusuf itu amblesnya bumi. Oke. Kita pernah diberi oleh Allah Ta'ala itu ya, yang di Sulawesi kemarin ya, beberapa waktu yang lalu. Nah, karena kebetulan saya ada kawan adik kelas itu di sana jadi dosen di kawasan itu. Itu betul-betul mengerikan itu amblesnya itu. Jadi bukan hanya ambles gitu, Pak. Ambles, kemudian ini nutup lagi, les gitu. Sudah ambles, les nutup lagi. Jadi itu itu nanti akan terjadi di tiga tempat. Yaitu khosfun fil Maghrib di Maroko, kemudian di Masyrik di sebelah timur, kemudian ada di Jazirah Arab. Wah, Arab itu nanti akan hancur betul. Akan hancur betul. Dan ini akan sudah mulai ditandai oleh Pangeran Tolal ya. Pangeran Tolal ini sedang mendirikan bangunan tertinggi di dunia. Tingginya 1,2. Jadi yang paling tinggi sekarang ini Al-Burj Al-Khalifah yang ada di Dubai. Itu tingginya 829 meter. Ini pengen lebih tinggi lagi. 1,2. Tempatnya di Jeddah. Ini Arab nih.
Wa akhiru dzalika takhruju narun. Nah, ini dia. Nanti akhirnya akhir itu nanti akan muncul api dari Yaman. Dari kota namanya Aden. Jadi Aden itu adalah kota yang terujung di Yaman. Nanti api akan muncul dari situ, kemudian tasukun nas ilal mahsyar, akan menggiring, api itu akan menggiring semua manusia ini ke padang mahsyar. Nah, padang mahsyar itu di mana? Padang mahsyar itu di Palestina. Oke, saya berani saya katakan di kawasan Syam. Jadi yang namanya padang mahsyar itu di kawasan Syam. Jadi mahsyar itu enggak jauh-jauh amat, enggak, ya di bumi ini, gitu. Enggak di antah berantah sana, ya di bumi ini. Itu nanti akan muncul padang mahsyar. Tasukun nas ilal mahsyar. Tapi itu ma'ahum idza batu, api itu akan diam ketika apa? Ketika orang-orang ini tidur malam. Jadi ketika digiring begitu, capek kemudian tidur malam, maka api itu akan diam. Akan nunggu. Begitu nanti mereka jalan lagi, ini api ini akan terus giring gitu. Giring sampai dengan ke padang mahsyar nanti. Wataqilu ma'ahum idza qalu. Ini bagi yang enggak kenal sejarah, ini akan menerjemahkan qalu itu apa bahasa Arab? Qalu itu apa? Apa? Mereka telah berkata. Ini salahnya di sini nih. Ini qalunya ini bukan qalu berkata. Qalu di sini ini tidur siang. Iya toh, enggak teliti toh. Enggak teliti. Podo-podo ngerti bahasa Arab. Ini enggak teliti. Takilu, karena di sini ada takilu, bukan takulu. Takilu itu apa? Tidur siang. Jadi tidur malam dijogo oleh api, tidur siang juga dijogo oleh api. Sampai apa? Sampai orang-orang nanti akan masuk semua ke padang mahsyar. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan hufatan auratan, tanpa sandal dan tanpa busana. Jadi nanti jenengan akan lihat punya saya. Kita akan saling lihat. Dan itu para sahabat dulu juga bertanya begitu. Duh, Rasulullah lah besok apa enggak terjadi apa-apa wong? Dowo kabeh. Oh. Jangankan mikir gituan. Ora sempet. Sebab apa? Sebab setiap orang akan menyelamatkan dirinya sendiri masing-masing. Demikian Ibu dan Bapak sekalian. Ini selesai di sini ya, tentang akhir zaman ya. Ya, tentang akhir zaman ini selesai di sini. Insya Allah nanti kita bisa kajikan yang aplikatif ya. Yang aplikatif kita ngaji apa, kemudian nanti kita bisa praktekkan bersama-sama. Makaten para ibu lan para bapak rahimakumullah, kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Sekali lagi mudah-mudahan apapun amal yang kita lakukan akan menjadi tambahan pemberat timbangan kita besok di hari hisab. Mudah-mudahan demikian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.